Kamu jahat banget, Mas. Isak Fiona masih menangis. Padahal ia sudah mengalah dan merendahkan dirinya demi mempertahankan rumah tangganya. Ia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. La tidak bisa kehilangan Haris dan membiarkan lelaki itu kembali pada keluarganya yang sebelumnya. La sama sekali tidak rela. Apalagi harus melihat lelaki itu kembali pada kakak sepupu yang sudah memiliki lebih dari segalanya sekarang. Terlebih Mentari yang terang-terangan ingin orang tuanya kembali tentu tidak bisa ia biarkan. La tidak akan membiarkan keponakannya itu menang darinya. Tidak ingin larut dalam kesedihannya, Fiona pun bergegas membersihkan dirinya. Ia memiliki agenda lain hari Minggu ini. Mas, kita nge-mall, yuk, Mas. Kita ajak anak-anak jalan. Dimas kita ajak juga. Sesekali, Mas. Haris yang sedang bermain di kamarnya dengan kembar dan juga Dimas langsung mengalihkan atensinya. La lihat Fiona yang sudah segar dengan dandannya. Perempuan itu sudah begitu cantik dengan tampilan modisnya. Boleh. Mas siap-siap dulu. Oke, Mas. Fiona melakukan segala upaya agar dia bisa meluluhkan Haris. Ia benar-benar tidak bisa kehilangan lelaki itu. Kehilangan berarti kalah. Bagaimanapun ia menyayangi dan mencintai Haris layaknya kebanyakan istri pada suaminya. Fiona mempersiapkan kembar dan mengganti pakaian mereka. Mempersiapkan susu serta semua keperluan yang harus ia bawa. Sayang, abis ini kita izin ke mama kamu buat jalan ke mall ya, ucap Fiona sambil membelai puncak kepala Dimas. Wah, ke mall ya, Tante? Iya, sayang. Abis pakein baju kembar nanti kita ke rumah kamu. Oke. Begitulah hati Dimas. Begitu murni dan tulus. Sekali lagi tidak ada kemarahan yang bersarang di dadanya. Naluriah seorang anak adalah memaafkan. Maka bagaimanapun mereka bersedih atas tindakan orang dewasa, pada dasarnya akan kembali mudah memaafkan. Udah siap? Ya, Mas. Tanya Fiona melingkari pinggang Haris dan bermanja-manja di pelukan suaminya. Tersebut. Sudah, ayo. Haris menggendong Reval, sedangkan Reynard digendong oleh Fiona. Mas, Fiona ke rumah Mbak Anggun dulu, ya. Mau pamitin Dimas. Haris langsung mengambil alih tangan Dimas. Biar Mas aja. Kalau kamu yang minta izin, nggak yakin Dimas akan boleh pergi sama kita. Fiona pun menurut. Sama sekali tidak ada bantahan dari bibir wanita itu. La pun meletakkan kembar di kar seat si barisan kedua mobil. Assalamualaikum. Seru Dimas yang tampak begitu tenang. Lelaki cilik itu berhambur memeluk sang mama yang masih sibuk di dapur. Mama. Loh, Dek, kok dari arah luar? Mama pikir kamu di kamar loh. Iya. Kamu dari mana, Dek? Tidak lama kemudian Haris ikut memberikan salam dan masuk ke dalam rumah. Dimas dari rumah Papa. Tar. Loh, kok adek nggak bilang-bilang? Protes Mentari pada sang adik. Iya, tadi buru-buru diajakin sama Tante Fiona, ta. Mentari langsung menghampiri Dimas karena gemas. Gimana sih, Dek? Tante Fiona kan jahat sama kamu. Dia udah seenaknya ngatain kamu penyakitan. Kok sekarang malah udah main lagi ke sana? Nanti kamu dikata-katain gimana? Dimas pun memeluk Mentari dengan wajah semringah. Enggak, Tata. Tante Vio tadi tuh udah minta maaf ke Dimas. Dia bilang nggak sengaja ngomong kayak gitu. Pokoknya sekarang Dimas boleh kok main sama Reval sama Reynard. Tante Vio juga udah kayak dulu ngurusin Dimas. Mentari mendesahkan napasnya lelah. Ia masih saja tidak terima jika mengingat perlakuan perempuan itu pada adiknya. Kamu gampang banget luluh sih, Dek. Gak tahu gimana sakit hatinya Tata sama itu pelakor. Tari, tergur Anggun pada sang anak. Mentari mendesah kesal. Gadis itu kemudian bersidekap di dada. Mama mah sekarang gitu. Gak pro sama Mentari. Padahal itu perempuan udah pengen Tari cekek rasanya. Hush, Tar.
Mentari pun memutar bola matanya malas. Sedang Haris tidak bisa mengomentari sebab sadar benar bahwa anak perempuannya yang satu ini adalah bentuk lain dari dirinya. Aku mau bawa Dimas jalan-jalan, Gun. Mau ke mall rencananya. Boleh, kan? Sejenak kening Anggun berkerut dalam. Ia alihkan tatapannya pada Dimas yang tampaknya juga ingin ikut dengan sang ayah. Lama enggak, Mas? Kita tahu Dimas nggak boleh terlalu kecapean. Nggak lama jah. Paling sore Jua udah pulang. Kamu mau ikut, Dek? Dimas langsung mengangguk kala sang ibu bertanya padanya. Iya, Ma. Boleh? Iya, Ma. Anggun mengusap puncak kepala Dimas penuh sayang. Ya udah, boleh. Tapi jangan lama-lama, ya, Nak. Ingat, kamu besok sekolah. Siap, Mama. Dimas pun bersorak senang. Tentu saja ia ingin menghabiskan waktu dengan adik-adiknya yang lucu. Makasih, Gun. Anggun memberikan seulas senyuman tipisnya pada Haris. Entah kenapa ada perasaan aneh yang kembali tumbuh di dadanya ketika melihat lesung pipi yang bertahun-tahun lalu sering ia lihat dulu kembali ia saksikan. Sialnya, bahkan tadi saat berhubungan dengan Fiona, malah sosok Anggun yang muncul di kepalanya. Hati-hati. Oke. Haris dan Dimas pun pamit. Saat dua orang itu hendak berjalan melewati pintu, Mentari langsung berteriak. "Pa, Mentari nggak diajak." Haris dan Dimas pun menoleh. "Kamu mau ikut?" "Iya, mau." Bukan tanpa alasan Mentari mau ikut. Tapi ada saja yang ingin ia kerjakan. Setidaknya ia ingin menjaga adiknya dari wanita ular berbulu domba itu. Lagi, ia ingin mengawasi gerak-gerik Fiona. Ia yakin selama ini perempuan itu setiap hari mencuci otak ayahnya agar membenci mamanya. Ia pun penasaran perkara Widya yang terus saja disebut anak haram oleh ayahnya itu. Tuduhannya bahkan tidak beralasan. "Mah, Mentari ikut papa dulu." "Oke." Anggun keheranan. Tapi mau tidak mau juga mengizinkannya ketika putri keduanya tersebut mencium punggung tangannya dan berlari ke arah ayah dan adiknya. "Dada, Ma," seru Mentari. "Nanti Tari suruh papa beliin mama oleh-oleh yang banyak." "Jangan ngawur Mentari. Biarin. Namanya juga usaha." Anggun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Putri keduanya itu terlalu keras kepala. Non Mentari itu pengen banget loh, Nyah. Lihat Nyonya sama Tuan Haris sama-sama lagi. Harapan anak yang hidup dalam perceraian ya gitu, Nyah. Pengen lihat ayah dan ibunya akur. Kayak saya nih, Nyah. Tiap hari mimpi punya keluarga yang utuh. Tapi nggak pernah kesampean. Anggun menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Ya nggak mungkin, Jum. Mas Haris udah punya kehidupannya sendiri. Keinginan Mentari itu terlalu tidak mungkin untuk dipenuhi. Jumilah pun mengangguk mengerti. Tapi ada perasaan penasaran yang tidak bisa ia tahan. Nyonya sebenarnya masih ada rasa nggak, Nyah, sama Tuan Haris? Dek. Anggun mengalihkan atensinya yang dari mengelap piring basah ke asisten rumah tangganya tersebut. "Kamu ngomong apa, Jum?" "Lei, Pah. Nanti pokoknya beliin mama gamis baru, ya, Pah. Paling nggak papa kasih reward dong sama mama. Karena mama udah jagain anak-anak papa selama ini. Mama, kan nggak pernah minta apa-apa selama ini sama papa." Fiona harus menahan kesabarannya ketika anak perempuan Haris itu terus saja menempeli sang ayah. Tangannya terus melingkar manja di lengan suaminya tanpa mau melepaskan. Haris kini malah sibuk dengan kedua anaknya. Dimas ia gendong di tangan kanannya, sedangkan Mentari menggantung di lengan kirinya. Fiona sendiri malah sibuk mendorong stroller besar kembar tanpa bantuan dari siapapun. "Iya, nanti papa belikan gamis untuk mama kamu. Yang banyak, Pa." "Oke." Fiona semakin menggerung tidak terima. Anggun sudah begitu banyak dapat dari gaji suaminya, lalu kali ini malah meminta untuk dibelikan pakaian. Ini tentu tidak bisa dibiarkan.
Pa, yang ini bagus, loh, Pa. Mama pasti suka sama yang model ini, ya kan, Dim? Iya, Ta. Di salah satu pusat perbelanjaan, Mentari memilih-milih baju terusan untuk sang mama. Lah begitu antusias memilih beberapa model baju yang akan ia berikan pada Anggun. Bagaimana tidak senang, ia berhasil membuat sang papa mengeluarkan uang pribadinya untuk ibu kandungnya tersebut. Tentu saja ia sengaja melakukan hal itu sebab ingin membuat ibu tirinya kesal setengah mati. Ia ingin membuat wanita itu merasakan sakit hati yang seperti mamanya rasakan. Ta, bagus, Tari. Kamu beliin yang mana lagi? Tawar Haris. Fiona sudah jengah setengah mati. Ia sungguh tidak bisa menahan apapun lagi yang saat ini mendera dadanya. Rasanya sungguh sangat menyiksa menyaksikan sang suami malah berusaha memberikan sesuatu pada mantan istrinya. Mas, lirih Fiona menarik lengan Haris dengan lembut. Selagi Mentari sedang sibuk mencari pakaian, perempuan itu menggunakan kesempatan untuk berbicara pada sang suami. Iya, Vi, ada apa? Mas, Fiona rasa udah cukup beli bajunya. Itu udah terlalu banyak, Mas. Simpanan tabungan kita nggak banyak. Apa nggak sebaiknya kita berhemat? Haris mendesahkan napasnya pelan. Aku tahu. Tapi ini bukan dari gajiku. Kamu tenang saja. Fiona semakin merasa tidak terima. Lalu, dapat uang dari mana Haris selain gaji? Apalagi yang tidak ia ketahui. Lalu dari mana, Mas? Satu gamis yang Mentari pilih itu harganya 500-an lebih, Mas. Dan dia udah milih 10 gamis. Belum yang lainnya. Udah dong, Mas. Kasian kembar. Apa Mas nggak sayang buang-buang uang sebanyak itu? Haris jadi merasa jengkel pada rengekan Fiona. Padahal ia sedang senang karena bisa melihat putra dan putrinya bisa tersenyum bahagia. Aku sedang berusaha menyenangkan anak-anakku, Vi. Kamu sendiri yang ngajakin jalan ke mall, kan? Jadi kenapa sekarang protes aku menyenangkan anak-anakku? Fiona amat takut menyinggung Haris, tapi tetap tidak bisa diam saja melihat suaminya yang terlalu boros menghamburkan uang hanya untuk mantan istrinya. Jalan-jalan gak harus menghambur-hamburkan uang juga, kan, Mas? Lirih Fiona. Tadinya kita, kan cuma ngajakin Dimas. Phil, tekan Haris. Kamu berusaha membedakan Mentari. Fiona langsung menggeleng mendengarkan tuduhan itu. Enggak, Mas. Tentu aja enggak. Tolong jangan salah paham. Sudahlah, kamu jangan banyak protes. Lagi pula ini uang pribadiku. Uang yang aku hasilkan dari luar kerja. Mahesa mengajakku berbisnis. Bersyukur menantuku itu masih memiliki pikiran yang baik. Dia sengaja memberiku pekerjaan sampingan supaya aku punya pegangan biar bisa nyenengin anak-anak. Aku kepala keluarga, Vi. Gak mungkin aku nggak pegang uang dan semuanya yang atur kamu. Selama ini aku udah cukup diam dengan masrahin semuanya ke kamu. Ternyata kamu culas dan malah ngambil semua hak mereka. Hal yang tidak ingin didengar Fiona akhirnya dibahas. Tentu saja ia tidak ingin mengingat hal itu sebab bisa menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Kamu jangan ngulik pendapatanku yang ini. Mahesa ngasih ini sengaja biar aku bisa nyenengin anak-anak. Khusus anak-anak. Baik itu dari anak-anakmu, atau dari anak-anak Anggun. Jadi tolong nggak usah ngatur kalau. Aku beli ini dan itu demi anak-anak. Ini sama sekali nggak ganggu uang bulanan kita. Perasaan Fiona terasa diremas-remas. Bagaimana bisa seperti itu? Iya, Mas. Maafin Fiona. Fiona cuma ngasih saran aja, tolong hemat-hemat. Mas bisa alihin sebagian untuk keperlian kembar. Kembar juga anak-anak kita. Itu sudah jelas. Tadi bahkan sudah aku bahas. Uang ini untuk kepentingan semua anak-anakku. Fiona harus menahan apapun sekarang. Bahkan saat ini ia bagaikan pengasuh yang bekerja pada majikannya. Kalau boleh tahu, kerja sampingannya apa, Mas? Tanya Fiona hati-hati.
Berapa memangnya gaji yang ditawarkan sama Mahesa khusus buat nge-treat anak-anak? Gajinya 20 juta. Dan pekerjaannya kamu nggak perlu tahu. Nggak akan ngerti juga kalau aku jelasin. Fiona tersenyum canggung. Ternyata lumayan banyak gaji yang diberikan oleh Mahesa dari side job Haris. Banyak? Ya, Mas, iya. Mahesa nggak hitung-hitungan kalau sudah tentang anak-anak. Baru juga kemarin aku terima gaji pertamaku. Iya, Mas. Walau kayak gitu Mas juga tetap harus hemat-hemat, ya, Mas. Kebutuhan anak-anak makin hari makin mahal. Harus bijak-bijak juga. Apalagi kebutuhan kembar nanti juga banyak. Aku tahu. Obrolan itu terjadi beberapa saat sebelum Mentari kembali berteriak memanggil sang ayah. Papa, Mentari udah siap. Ayo, sini. Mentari pun melambaikan tangannya ke arah Haris. Gadis itu sudah berada di depan kasir dengan belanjaannya yang begitu banyak. Oke. Mendesah, Fiona pun mengikuti langkah Haris yang sekarang berjalan menuju putrinya. Pah, ini Mentari beliin baju, Mama, Mentari, Dimas, dan kembar sekalian. Haris pun tersenyum puas. Ia usap kepala sang anak dengan gemas. Ternyata Mentari memikirkan yang lain. Ya sudah. Berapa totalnya? Tunggu, Pah. Lagi dihitung sama kasirnya. Untuk beberapa saat mereka menunggu, sebelum kemudian sang kasir menyebutkan angka yang membuat Fiona jengkel setengah mati pada Mentari. Totalnya 19.500.000, ya, Mbak. Sudah dipotong dengan diskon yang sedang berlangsung. Mentari langsung menoleh pada sang ayah. Pah, bayar. Oke, sayang. Haris kemudian maju ke meja kasir. Mengeluarkan dompetnya dan menggesek kartunya di salah satu mesin EDC. Sudah, Pak. Terima kasih, semoga puas dengan pelayanan kami. Beberapa paper bag Haris dan Mentari bawa. Juga dengan Dimas yang juga membawa bagiannya. Mau apa lagi? Main. Makan. Main ke time zone aja, Pak. Kali ini Dimas yang berseru senak. Oke, let's go. Diam-diam, sudah banyak sekali rencana yang sudah Fiona susun untuk mencari cara agar Mentari tidak terus menguras apapun yang suaminya hasilkan. Papa, kesini, Pak. Mentari mengarahkan sang papa untuk menitipkan barang-barang mereka ke penitipan sebelum mengajak Dimas bermain. Setelahnya, mereka semua menuju lokasi permainan dan membeli banyak koin. Papal kita main di sebelah sana ya, Pal. Dimas menarik tangan sang ayah untuk bermain di area jumping ground, di sana mereka bermain dan melompat mengeluarkan suara tawa yang menyenangkan. Seharian mereka asik bermain dan berputar. Sampai pada akhirnya Dimas sendiri yang meminta untuk pulang. Hari sudah menunjukkan senja, maka ia tidak lupa pesan sang ibu untuk tidak pulang sebelum petang. Makasih banyak, ya Pak. Seneng banget ditemenin belanja, main. Iya, sayang. Ini yakin gak mau makan dulu. Dimas dan Mentari kompak menggeleng. Enggak, Pak. Masakan Mama di rumah lebih enak. Nanti malam kalau bisa Papa juga makan malam di rumah, ya. Haris mengusap kepala Mentari gemas. Bisa marah mamamu lama-lama kalau Papa makan di rumahnya. Terus, Mentari cekikikan. Makanya, Pak, deketin Mama lagi, dong, Pak. Entah sedalam apa Fiona harus bersabar terhadap Mentari, keponakannya ini seolah tidak berhenti berusaha untuk menyatukan kembali ayah dan ibunya. Sedang asik mengobrol, tidak sengaja mereka berpapasan dengan sosok yang sangat Haris kenal selama ini. Ia, lelaki yang ia anggap sebagai selingkuhan Anggun dan ayah kandung dari Widya. Om Rian. Tentu saja Mentari mengenalnya. Anggun pernah mengenalkannya pada Mentari dulu. Tari. Makin besar aja kamu. Diam-diam dada Haris panas dingin. Ia belum sempat menyelesaikan apapun masalahnya dengan lelaki ini dulu.
Sementara Fiona, jantungnya ikut kebat-kebit, khawatir kalau Ryan dan Haris akan membicarakan apapun kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka selama ini.